Bayangkan sebuah tempat di mana bumi seolah berbicara, tempat di mana asap mengepul dari tanah dan pasir menghampar sejauh mata memandang. Tempat di mana matahari bangkit bukan sekadar pertanda pagi, tapi seolah melahirkan harapan baru dari langit ke bumi. Itulah Gunung Bromo. Sebuah tempat yang tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga oleh kisah-kisah yang tak kasat mata. Bromo bukan sekadar gunung. Ia adalah napas dewa, rumah para leluhur, dan panggung abadi bagi ritual suci yang bertahan ratusan tahun lamanya. Gunung Bromo berdiri di tengah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan yang menyatukan alam liar, gunung-gunung tinggi, serta desa-desa yang hidup dalam kesunyian sakral. Terletak pada ketinggian lebih dari 2.000 meter, Bromo dikelilingi oleh lautan pasir seluas 10 km persegi. Hamparan itu disebut Segara Wedi, lautan pasir, hasil letusan purba ribuan tahun silam. Di tengah padang yang sunyi, berdirilah kawah Bromo yang menganga dan menghembuskan asap dari dalam perut bumi. Bersisian dengannya, Gunung Batok berdiri tenang, seolah menjadi penyeimbang antara api dan manusia. Suasana di sini seperti bukan di bumi, seperti dimensi lain, seperti panggung pertunjukan yang disiapkan langsung oleh alam semesta. Tak lengkap membicarakan Bromo tanpa menyebut Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka bukan hanya tokoh dongeng, tapi leluhur suci bagi masyarakat Tengger. Dikisahkan, setelah bertapa di puncak gunung, Roro Anteng dan Joko Seger dikaruniai anak oleh para dewa. Namun dengan satu syarat, anak terakhir mereka harus dikembalikan kepada kawah Bromo. Dengan berat hati mereka menyetujui, dan ketika waktunya tiba, kawah menelan sang anak bungsu, Kesuma, dalam letusan hebat. Dari dasar kawah, terdengar suara suci, "Aku adalah pengorbanan, lanjutkan tradisi ini. Hormatilah alam, lestarikan sesajenmu, maka kesejahteraan akan terus hadir." Inilah awal dari upacara Yadnya Kasada, ritual yang masih dijalankan hingga hari ini oleh masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger, mereka hidup dalam ketenangan, dalam kesetiaan terhadap leluhur, dalam naungan Gunung Bromo. Tak banyak berubah sejak ratusan tahun lalu, masih mengenakan ikat kepala, membawa hasil bumi dari ladang, dan menatap gunung dengan takzim. Keyakinan mereka berakar dari ajaran Hindu kuno, berpadu dengan spiritualitas lokal. Tak ada suara keras, tak ada ambisi kota. Yang ada hanyalah siklus alam, tanam, panen, bersyukur, dan kembali menanam. Bagi mereka, Bromo bukan objek wisata. Bromo adalah roh penjaga. Ia harus dihormati, dijaga, dan diajak bicara dengan hati. Setahun sekali, saat bulan purnama di bulan Kasada, masyarakat Tengger berjalan naik ke kawah Bromo. Mereka membawa hasil panen terbaik, bunga, makanan, hingga hewan ternak. Dalam kegelapan dini hari, ratusan orang memanjatkan doa di Pura Luhur Poten, pura yang terletak tepat di kaki Gunung Bromo. Saat sesaji dilemparkan ke kawah, asap mengepul seolah menerima dengan senang hati. Namun di sisi lain, para penangkap berkah bersiap menangkap sesajen itu di dasar kawah. Berani, bahkan jika nyawa taruhannya. Malam itu tidak ada yang tertidur. Semua terjaga, semua terhubung. Antara manusia dan alam, antara yang kasat dan tak kasat mata. Meski disucikan, Bromo tetaplah gunung berapi aktif. Letusan demi letusan telah terjadi. Asap, lava, dan abu mengepul membawa tanda-tanda bahwa Bromo adalah penjaga yang bisa murka kapan saja. Letusan besar pada tahun 2010 dan 2015 mengingatkan kita bahwa alam harus dihormati, bukan dilawan. Namun tak pernah ada rasa takut di mata masyarakat Tengger. Yang ada hanya rasa hormat. Mereka percaya ketika manusia menjaga keseimbangan, alam akan mengayomi, bukan menghancurkan. Pukul 3 dini hari, ratusan orang mulai mendaki atau naik jeep menuju puncak penanjakan. Tujuannya satu, menyaksikan matahari terbit paling megah di Pulau Jawa. Saat langit mulai berubah warna, garis-garis oranye menyapu gelap malam. Perlahan, Gunung Bromo muncul dari kabut.
Gunung Batok tersenyum hijau, dan Gunung Semeru mengepul dengan gagah di kejauhan. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan momen itu. Hening. Sakral. Seolah seluruh alam sedang bersujud menyambut matahari. Gunung Bromo adalah lebih dari sekadar tempat. Ia adalah nafas abadi yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Ia adalah penjaga harmoni antara manusia dan alam. Ia adalah pengingat bahwa kita hanyalah tamu di atas tanah yang hidup. Selama sesaji masih dilemparkan, selama doa-doa masih dipanjatkan, dan selama kabut masih menari di lautan pasir, Gunung Bromo akan tetap hidup, bersama misterinya, bersama kesuciannya, bersama kita yang terus mencari makna di balik asapnya yang tak pernah berhenti. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasakan kedamaian, pelajaran, atau keajaiban dari kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan menyelami lebih dalam lagi tempat-tempat penuh misteri di tanah air tercinta.